Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Mesyana Eka Putri dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini saya akan membagi ilmu pengetahuan tentang Kerajaan Majapahit. Selamat menyaksikan. Sudah tidak asing lagi dengan istilah Nusantara. Ya, istilah Nusantara adalah istilah untuk menyebutkan kepulauan dari Sumatera sampai dengan Papua. Istilah ini dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya. Berarti Majapahit memiliki peran yang sangat penting dalam terciptanya istilah ini. Sungguh hebat ya. Mari kita pelajari lebih banyak lagi tentang hal-hal menarik dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur antara abad ke-13 sampai abad ke-14 dengan beribu kotakan Trowulan. Kerajaan Majapahit ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari yang ditaklukkan oleh Jayakatwang dari Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Majapahit ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Raja pertama Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Itu dengan dibantu oleh Arya Wiraraja sebagai penguasa wilayah Madura, Raden Wijaya berhasil membuka hutan yang disebutkan dalam Pararaton sebagai hutannya orang Trik. Wilayah tersebut kemudian dinamai dengan nama Majapahit. Majapahit terinspirasi dari buah maja, diambil dari namanya yaitu maja dan rasanya yang pahit, kemudian melahirkan nama Majapahit. Suatu hari datanglah pasukan Kubilai Khan yang diutus untuk balas dendam kepada raja terakhir Kerajaan Singasari yang bernama Kertanegara karena Kertanegara telah melukai orang kepercayaan Kubilai Khan dengan melukai wajah Mengci, yaitu orang kepercayaan Kubilai Khan. Karena raja terakhir dari kerajaan Singasari ini telah meninggal dan kerajaannya kini dikuasai oleh Raja Kediri yaitu Jayakatwang, sedangkan pasukan Kubilai Khan ini tidak mengetahui bahwa raja terakhir kerajaan Singasari ini telah meninggal. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menghasut pasukan tersebut agar membunuh Jayakatwang. Setelah berhasil membunuh Jayakatwang, akhirnya dengan otak cerdasnya Raden Wijaya tersebut, ia berhasil memukul mundur pasukan Kubilai Khan untuk mereka pulang kembali ke tempat asalnya. Setelah berhasil membalas dendam dan mengalahkan musuh, Kertarajasa Jayawardhana atau yang biasa disebut dengan Raden Wijaya ini diangkat menjadi raja pada tahun 1293 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya ini terjadi banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukungnya untuk mendirikan Kerajaan Majapahit. Salah satu dari pemberontakan tersebut adalah pemberontakan Ranggawaleh. Pemberontakan ini pertama kali terjadi ketika Raden Wijaya masih berkuasa pada 1217 Saka atau sekitar tahun 1295 Masehi. Pemberontakan Bupati daerah Datara yang beribu kota di Tuban ini dipicu ketidakpuasannya terhadap kebijakan yang diambil Raden Wijaya. Setelah Kertarajasa atau Raden Wijaya ini meninggal dunia, beliau kemudian digantikan oleh putranya yaitu Jayanegara. Tetapi Jayanegara ini adalah seorang raja yang dikenal dengan sikapnya yang kurang bijaksana dan lebih memilih untuk bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan para pembantu-pembantunya memilih untuk memberontak. Pemberontakan itu antara lain pemberontakan dan pembunuhan terhadap Nambi yang dilakukan oleh Mahapati, pemberontakan Semi dan pemberontakan Kuti akibat fitnah dari Mahapati. Di antara semua pemberontakan tersebut, pemberontakan Kuti adalah pemberontakan yang paling berbahaya. Dari pemberontakan inilah muncul tokoh baru yaitu Gajah Mada.
Gajah Mada kemudian menyusun strategi untuk bisa mengalahkan pasukan putih. Jayanegara kemudian meninggal karena dibunuh oleh tabib istananya pada tahun 1928. Menurut para raton, beliau dimakamkan di dalam Candi Srenggapura di Kepopongan. Meninggal Raja Jayanegara, beliau kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Dia memerintah selama 22 tahun. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan setelah ibunya meninggal pada tahun 1350, lalu meninggal dunia pada tahun 1372 Masehi. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta. Pada tahun 1331 Masehi, lalu menghadirkan Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada. Dalam Sumpah Palapa tersebut, Gajah Mada menyebutkan bahwa ia tidak akan beristirahat sebelum berhasil menyatukan seluruh pulau dengan nama Nusantara. Raja keempat Kerajaan Majapahit ialah Hayam Wuruk. Beliau dinobatkan sebagai raja pada tahun 1350. Pemerintahan Hayam Wuruk bersama dengan patihnya Gajah Mada berhasil membawa Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadilah sebuah perang yang dinamakan Perang Bubat. Pada saat Raja Hayam Wuruk hendak mengambil Putri Sunda Dyah Pitaloka sebagai permaisurinya, terjadi perselisihan antara Gajah Mada dengan Raja Sunda, sehingga terjadilah pertempuran yang menyebabkan semua orang Sunda gugur. Saat kembali dari perjalanan ke daerah yang dikuasai Majapahit, Raja Hayam Wuruk mendengar Gajah Mada wafat karena sakit. Kemudian pada tahun 1383 Raja Hayam Wuruk pun wafat. Ganti Hayam Wuruk adalah Wikrawardhana yang menikah dengan putri mahkota Kusumawardhani. Wikrawardhana memerintah selama 12 tahun hingga akhirnya memilih untuk mengundurkan diri sebagai raja dan lebih memilih menjalani kehidupan sebagai pendeta. Pengganti Wikramawardhana adalah Suhita yang merupakan anak kedua. Selanjutnya Suhita mendapat pertentangan dari Bre Wirabumi yang merupakan anak Hayam Wuruk dari Selir. Pada tahun 1401 terjadilah peperangan antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana. Pemerintahan Suhita berakhir saat dirinya meninggal pada tahun 1447. Karena tidak memiliki anak, beliau kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Bre Tumapel Dyah Kertawijaya. Masa pemerintahan Bre Tumapel Dyah Kertawijaya tidak lama. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mengeluarkan prasasti yang bernama Waring Pitu. Bre Tumapel Dyah Kertawijaya kemudian digantikan oleh Bre Pamotan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal, yaitu meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak adanya kaderisasi, mulai masuknya pengaruh Islam, dan serangan dari Kerajaan Demak.